حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Sudah selayaknya kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Itu yang patut kita syukuri, di mana pada saat ini Allah masih memberikan usia yang panjang untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, dan di bulan Muharram ini, apa yang seharusnya kaum muslimin lakukan? Bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun Islam, yaitu tahun Hijriyah. Dan ini mengingatkan bagaimana sejarah perjalanan dakwah dan hijrahnya Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram dikenal juga dengan bulan haram, yang artinya haram untuk melakukan pembunuhan di bulan Muharram. Bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu bagaimana sejarah perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah? Pada saat itu Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah, merupakan wahyu dari Allah. Setelah 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Siapa yang pertama kali masuk Islam dengan ajakan Rasulullah setelah mendapatkan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril? Yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq dan Siti Khadijah, istrinya. Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya selama 13 tahun di kota Mekah tidak berjalan mulus, penuh rintangan, halangan, cobaan dari kaum kafir Quraisy. Ujian demi ujian yang Rasulullah hadapi ketika berdakwah selama 13 tahun lamanya itu, sampai Rasulullah dilempari batu-batu kerikil, dilempari kotoran-kotoran binatang. Bahkan tidak hanya itu yang beliau alami, sakit dan ujian yang Allah berikan tersebut, tetapi ternyata klimaksnya pada 13 tahun lamanya di kota Mekah adalah ada upaya pembunuhan terhadap Rasulullah. Makar ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi suratil Anfal ayat 72. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Pada saat kaum kafir Quraisy membuat makar, memikirkan untuk sebuah tipu daya supaya Rasulullah bisa ditangkap, supaya Rasulullah setidaknya bisa dibunuh atau diusir dari kota Mekah. Itu upaya jalan licik kaum kafir Quraisy pada saat itu, padahal sudah ada perjanjian perdamaian. Namun Allah menyelamatkan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah tidak hanya berdoa dan tawakal saja, melainkan membuat sebuah strategi bagaimana supaya terhindar, terbebas dari kepungan kaum kafir Quraisy. Strategi yang pertama adalah Rasulullah menggantikan posisi tidurnya dengan sahabatnya pada saat itu. Karena pada malam harinya Rasulullah akan dikepung untuk ditangkap dan dibunuh oleh kafir Quraisy. Lalu siapa yang ditempatkan oleh Rasulullah pada posisi tidurnya pada saat itu? Rasulullah menempatkan Ali, saudara sepupunya, di mana Ali adalah putra Abi Thalib. Abi Thalib adalah saudara ayahnya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, dan mereka Abdullah Abu Thalib adalah putra-putranya Abdul Muthalib. Mengapa Rasulullah menempatkan saudaranya, bukan sahabatnya yang lain, Abu Bakar As-Siddiq? Dan pada saat itu Ali masih berusia 23 tahun, masih kuat, kokoh, kekar, energik. Dan ketika dikepung itulah Rasulullah menempatkan Ali di tempat tidurnya dan keluar
Ketika keluar pun Rasulullah membaca surat Yasin. Sambil membaca keluar, ternyata pandangan kaum kafir Quraisy tertutup. Tidak bisa melihat Rasulullah pada saat keluar untuk menyelamatkan dirinya. Dan Rasulullah tidak langsung kabur serta-merta ke kota tujuan hijrahnya. Strategi apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menjadikan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menemaninya bersama di Jabal Thur pada saat itu 3 hari 3 malam. Mengapa demikian? Karena jika Rasulullah langsung pergi ke Madinah, ke Yathrib pada saat itu, pasti sudah diketahui oleh kaum kafir Quraisy dan mereka langsung mengikuti jejaknya. Tapi Rasulullah membuat strategi tempat Jabal Thur untuk persembunyiannya selama 3 hari 3 malam, yang membuat kaum kafir Quraisy kebingungan, gelap. Di mana sebenarnya Rasulullah berada? Rasulullah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu usia Abu Bakar As-Siddiq adalah lebih muda dari Nabi Muhammad. Tetapi kalau untuk usia perjalanan Abu Bakar As-Siddiq lemah, karena pada saat itu usianya 51 tahun. Rasulullah pada saat hijrah adalah 53 tahun. Lalu dalam keadaan tertekan Rasulullah di dalam Jabal Thur, Gua Thur, apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan apakah Rasulullah selama 3 hari 3 malam di Jabal Thur tidak makan, tidak minum? Jangan salah. Apakah dengan serta-merta makanan itu didatangkan Allah dari langit? Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita. Siapakah yang mengantarkan makanan untuk Rasulullah? Yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma. Setelah 3 hari 3 malam di Jabal Thur, pada saat itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Seninnya mereka kembali berjalan ke Yathrib untuk berhijrah. Ini hijrah, perjalanan manusia. Tidak semudah perjalanan Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Meskipun jauh dari Masjidil Haram ke Palestina, Isra Mi'raj, tapi itu adalah perjalanan ilahi yang dijalankan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Kendaraannya adalah buraq. Tetapi hijrah adalah perjalanan manusia, membutuhkan waktu berhari-hari yang dilewati oleh Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu sudah berusia 50 tahunan. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah dari sebuah perjalanan hijrah Rasulullah SAW? Yang pertama adalah hindari keburukan untuk menuju kebaikan. Yang kedua, membuat strategi yang canggih, yang mantap. Bukan hanya kita berdoa dan bertawakal saja, belum cukup. Tetapi Rasulullah membuat strategi untuk menjalankan dakwahnya, untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dakwahnya, ajaran tauhid yang sudah dipegang selama 13 tahun lamanya di kota Mekah Al-Mukarramah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati sayyidil mursalin innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perjalanan hijrah, perjalanan manusia yang dilewati oleh Rasulullah SAW menjadikan pelajaran hikmah untuk kita semua, supaya di dalam beramal soleh tidak hanya berdoa dan tawakal saja, melainkan membutuhkan strategi untuk menjalankan, untuk menyebarkan ajaran Islam, ajaran dakwah, ajaran tauhid dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang beriman ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia kelak di surganya. Karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian, kita semua adalah umat yang terbaik, mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan melarang mencegah kemunkar. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari tipu daya, dari makar kaum kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah, aqimis shalah.